Coba bayangkan kumaraneh coba. Pertama awal bapak di pasar minggu. Dari pasar minggu masuk ke pasar Ciledug, punya dagangan harga 150.000. Tahun berapa? Tahun 2011. Coba bayangin, punya dagangan harga 150.000, loncat dari pasar minggu sampai pasar Ciledug. Datangnya pun maghrib baru nyampe ke pasar Ciledug. Dari mana? Dari pasar minggu. Kira-kira jam 8 sampai pasar Ciledug, pengen ngopi. Duduknya pun di tempat peti beras, toko sembako, lumayan kayak gunung termasuk. Itu pun sama, petunjuk dari perjalanan. Dulu pernah ke pasar Ciledug masih zaman pada becek. Dari tahun 1997 kalau nggak salah. 98 masih pada becek di sini. Pernah ke pasar Ciledug. Ketemu lagi ke pasar Ciledug tahun 2011. Begitu dapat dagangan, punya dagangan harga 150.000. Alhamdulillah, dagang kelalang keliling, besokannya dagang dapat 200.000. Dagangan masih ada. Berangkat lagi bapak mah ke pasar Jatinegara. Belanja lagi, tidur lagi di mana? Di pasar Keramat Jati sambilan nyore. Begitu bangun tidur di emper toko, peribahasa kata paginya ngasar dulu di Keramat Jati, nyari ongkos buat pindahan ke mana? Ke pasar minggu sorenya pindah ke pasar minggu namanya. Nyore lagi dari pasar minggu, loncat lagi ke Ciledug. Pagi lagi dagang, alhamdulillah dagang habis belanja dapat 400. Belanja lagi bapak ke Jatinegara. Dari Jatinegara langsung habis belanja ke pasar minggu, dagang sore, dari sebelah sore malam dikit.
berangkat lagi ke Ciledug sampai pagi, terus kelalang keliling di pasar Ciledug gitu. Itu aja pas 2011. Kelalang keliling di pasar Ciledug, langsung udah berat dagangan. Coba bayangin, bukan tantangan, itu luar biasa. Makanya jalankan yang baik, yang jujur, yang benar, yang terus terang, yang tanggung jawab. Coba bayangin, lama kelamaan tidur di Ciledug, dagang di Ciledug, dari Ngasong sampai Magelang, dapat lagi tantangan luar biasa. Coba bayangin Bapak, makanya perlu kesabaran, perlu keikhlasan. Makanya udah dibuktiin dari tadi Untayan Mutiara, jangan berhenti walaupun tersakiti. Nyata. Karena apa nyatanya? Bapak lagi dagang gelar, habis subuh kira-kira jam 5, keamanan minta duit. Bapak coba yang lagi megang duit 5.000 perak di dompet, dimintanya 10.000. Sembarian marah-marah tuh keamanan. Bapak suruh tutup, lagi ngegelar. Bapak jawab, ya udah biarin Pak, kalau yang saya harus tutup. Jawab keamanan apa? Itu kan seolah-olah bukan keamanan. Bukan ditutupin nama dia, biarin gua yang nutupin. Di aur-aur dagangan Bapak, lemparin tuh pisau pada naik ke atas. Coba kalau nggak bisa ngeredam adat, keluar emosi, bisa ngelawan. Alhamdulillah Bapak diem. Jadi alhamdulillah kan, di situ ada tukang mie ayam, lantaran lapaknya gede. Tuh dengan sabarnya, yang penting alhamdulillah bisa selamat, bisa sampai tujuan kita ingin usaha. Tuh dari Untayan Mutiara dari tadi, itu bukti nyata. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang penting jangan bikin salah, harus teliti, hati-hati. Makanya kudu eling, amalkan sebaik-baik. Alhamdulillah,
ditolongin sama tukang mie ayam, suruh buka di situ. Setelah buka datang lagi itu teman-temannya bertiga, temannya keamanan yang tadi ngelemparin, diomelin bapak lagi. Lu malahan buka lagi. Tadi kan bukan suruh nutup, jangan buka sama Pak Amin. Timbulnya tadi yang tadi ngelemparin Pak Amin itu datang lagi, balik lagi. Udah biarin buka. Buka lagi nggak apa-apa di sini. Cuman mulai besok lu setiap jam 5 datang gua siapin duit 10.000. Iya Pak. Siap. Alhamdulillahirobbil alamin. Bisa namanya sepanjangnya di situ buka. Karena lama kelamaan gak enak, merasa numpang bapak sama tukang mie ayam sehari 2 hari sampai 10-an harinya. Yang penting kita harus menyadari diri sendiri, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditolong sama orang. Jadi bahasanya harus mengertilah diri kita. Bapak mah langsung negor sama yang punya mie ayam juga. Gak enak Pak, kalau saya selalu numpang. Bagaimana kalau saya kontrak nih di sini, sebulan saya bantuin berapa duit kira-kira? Ya udah nggak usah, kata tukang mie ayam. Kurantaran apa nggak enak. Alhamdulillahirobbil alamin. Memang tukang mie namanya sepi aja. Saya paksa namanya ngasih duit 300.000 per bulan. Dapat sebulan namanya ngasih 300. Dikasih keramaian, alhamdulillah dapat bulan besok ngasih 500.000. Lama kelamaan alhamdulillah itu tukang mie ayam namanya bisa bantuin ngejualin dagangan saya setiap belanja. Bapak setiap mau tinggal belanja tutupin pakai kantong kresek, kantong plastik, ditutupin peribahasa dagangan pakai plastik putih. Nah, ada yang bocor, dititipin sama tukang mie ayam yang jualin bapak belanja. Alhamdulillah lama kelamaan nambahin dagangan, tukang mie ayam bantuin. Alhamdulillahirobbil alamin. Makin lama makin baik. Tiba-tiba tukang mie ayam itu mau dikontrakin sama orang lain. Oper alih kontrak lah. Pas begitu, untungnya bapak dikasih jalan nama sampai bukan numpang, jadi langsung ngontrak di situ di depannya tukang mie ayam. Kalau bukan karena perjalanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan milik dan rezeki namanya di situ.
tempat tukang mie ayam itu hampir-hampir dikasih orang. Mendengar begitu pun Bapak alhamdulillah bisa dikasih peringatan. Samperin Bapak cari ke rumahnya, ke Puri Indah. Ketemu lah di situ rumahnya Bu Haji. Bapak Hajinya ada anak yang namanya si Eri itu. Bapak samperin. Nah, dagangan peribahasanya udah ada lah. Alhamdulillah megang duit 1.500.000 pergi ke rumah Bu Haji yang punya tempat itu. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, makanya harus adab sopan sama orang-orang seperti Bapak lah gitu. Diem. Nanti juga kelihatan, nanti gak terasa orang yang suka yang gak sukanya nanti kelihatan. Alhamdulillahirabbil alamin, begitu datangin ke Bu Haji yang punyanya tempat tukang mie ayam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas pisan bapaknya sama ibunya sama anaknya lagi pada ada. Karena mie ayam selalu namanya anaknya yang nungguin. Ini ngomong-ngomong Bu, tempat yang di pasar itu yang Mas Haira tungguin, ngomong-ngomong katanya mau dioper alih kontrak. Iya katanya udah ada yang mau nih, yang kontrak di sini tetangga ibu. Dia pulang kampung dulu katanya. Rasanya mau kompromi, mau nyari duit buat namanya membayar kontrakan ini. Emang maksudnya bagaimana Bu? Kepengen ibu, kepengen bapak, nggak perabotan, keluar perabotan aja katanya, meja sama lapak oper alih kontrak katanya. Malam itu dulu setelah enak banyak isukan baru kadeh Pak. Iya karena langsung salah asal dagang Pak udahan. Nah seperti gitu. Bu, emangnya mainannya berapa duit? Itu kontrakan oper alih kontrak paling kepake ukuran 6 bulan, setengah tahun. Ibu ngontrak 1 tahun. Ya katanya ibu ngontrak namanya kan 12 juta, 7 juta katanya. Cuman keluar perabotan aja, meja segala tek-tek bengek udah di situ pakai. Cuman si Mas itu katanya yang pulang kampung udah nawar 6 juta. Nah begitu Bu, daripada namanya si Mas pulang kampung. Sekarang saya juga sama, nggak numpang cuma-cuma, kan saya ngontrak di sana. Masa saya kontrak depannya misalkan, belakangnya dikontrakin sama orang, peralih kontrak. Udah jadi apa belum? Ya belum sih. Ya udah sama saya aja sekalian gitu. Berapa? Ya
udah tawaran dia aja kalau mau. Alhamdulillah, Adil biarin saya aja. Nah, saya baru kasih DP itu 1,5 Bu. Jadi dagangan saya nggak berantakan gitu. Alhamdulillah. Jadi dikasih sama saya selama 6 bulan. Nah besokannya perabotannya udah diangkutin, tinggal meja sama gerobak. Alhamdulillahirobbilalamin. Gerobak ada yang mau, saya jual timbulnya 2,5 juta gitu. Itu namanya pitulung, namanya ada. Makanya biar jujur, biar benar, biar tanggung jawab, biar terus terang. Bapak juga sama, boleh sabar, boleh kerja keras. Tantangannya luar biasa, sudah jadi celeduk juga kan. Lama kelamaan alhamdulillah kata tantum jadi sama keamanan timbulnya, jadi kenal timbulnya. Ya alhamdulillah bisa menjangkau pengeluaran namanya. Tiap hari namanya 30.000 lampu segala namanya lapak sendiri. Uang sewaan lain, uang lapak lain, uang lampu lain. Uang lampu sama lapak aja 30.000 kan. Ikutin. Alhamdulillah bisa dapat sekios perebakanan, bisa ditutup namanya. Alhamdulillah Bapak mah di mana-mana bisa dekat mendekati. Hanya perlu sabar, biar tawakal. Sampai punya dia kios, ada 2 kios. Sampai 4 kios. Sampai 4 kios di Ciledug juga. Gitu. Nah, itu cerita perjalanan pahit Bapak sebenarnya. Dan alhamdulillah sekarang pun sama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kalian ini bisa bertemu nama kembali sama orang tua, anak, peribahasanya bisa ketemu. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa kembali lagi ke pasar Parung. Dan kenapa bisa kembali ke pasar Parung nanti akan Bapak ceritakan perjalanan. Ya ngomong. Pak, ngomong-ngomong bisa ada di sini. Kan dulu celet tuh belakangnya. Kok bisa balik lagi ke pasar Parung? Begini, Yan, Yana mupet nih, supaya denger. Ya. Tadiannya kan saya ini dari Parung pun sama, tadiannya udah ke Suryalaya berikut istri saya. Dan kenapa sampai saya ada di Ciledug? Ada di Ciledug. Dulu juga pernah. Maksud saya tadiannya
masih zaman pasar becek, saya pernah sempat datang ke Ciledug. Ya ingin kayak orang-orang tadinya mah mau bersyariat lah. Ternyata begitu tiba-tiba sama Pak Haji itu, yang namanya saya datang sama istri saya, itu dia juga sama menjalankan zikir, yaitu zikir Suryalaya. Cuman entah dari mana dapatnya gitu, ijazahnya saya nggak tahu. Untuk dia jawaban waktu itu bagus. Ya. Jawaban kayaknya saya udah 3 rintakan jawaban Pak Haji. Itu memang ujiannya, tantangannya berat Pak untuk menjalaninya. Ya itulah. Padahal saya itu mau bersyariat lah kepada Pak Haji itu. Datang tuh sama istri saya waktu pasar masih zaman pasar Ciledug becek. Nah kembali lagi gitu. Kenapa saya sekarang bisa sampai namanya di Parung lagi, dari Ciledug sampai balik lagi ke Parung. Emang begitu namanya perjalanan. Memang asalnya dapatnya dari Parung ke Suryalaya, ya otomatis mungkin itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala saya bisa dikembalikan lagi ke Pasar Parung gitu. Karena mungkin kan ya Yana ini namanya mupet, namanya pernah juga kan ngalamin ikut di Ciledug, ikut di Ciledug, di pasar Ciledug sempat namanya dagang sama saya kan. Dan kenapa tiba-tiba namanya Yana namanya bisa namanya sampai ketemu lagi di Ciledug. Dari Pasar Parung tadiannya memang udah kenal bahasanya, kenal baik lah gitu. Itu pun sama. Dan kenapa saya juga bisa kenal lagi sama istri saya gitu, yang telah lama saya tinggalkan. Itu pun sama, dari perjalanan itu yang telah dititipkan kepada kita. Dan dikembalikanlah dengan ucapan 2 kalimat syahadat. Jadi saya sampai nikah lagi sama istri saya yang telah lama saya tinggalkan. Itu pun sama dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa setelah situ namanya berhenti, namanya di Ciledug, itu lama-kelamaan dapatlah ujian dan tantangan. Selalu
saya pun sama pulang ke Kampung Jati, ke Parung ya. Ini tempat saya lewatin, seringkali saya lewatin, masih zaman bala, masih zaman di pagar. Cuman di luar itu banyak yang pada dagang gitu. Di luar pagar tempat ini, Pasar Parung gitu. Dan tiba-tiba memang saya lagi dapat teguran. Kan dari situ pun sama di Ciledug waktu itu kan ente dagang misalkan ngikut saya di Ciledug ya, itu baru punya 2 kios. Baru punya 2 kios. Baru punya 2 kios. Nah, udah 2 kios sampai namanya kedatangan anak pengen nyariin kontrakan lagi, pengen usaha lah gitu. Anak tuh, anak yang dari Jonggol. Saya kontrakin lagi tuh di belakang CBD. Itu 2 kios. Itu sama di Ciledug juga, belakangnya CBD. Cuman waktu itu saya dagang pertama awal itu yang satu namanya buat kamar, itu kontrakan buat tidur anak saya, disebut namanya mantu saya. Gitu. Dan tiba-tiba udah saya kontrakin 2 juta per bulan, 2 tempat itu buat warung 1 sama caroling waktu itu. Nah, posisinya tuh pas begitu tiba-tiba yang namanya datang tantangan dan cobaan. Seperti itulah, mungkin sekiranya belum sampai ke Parung lagi waktu itu. Tiba-tiba lah nama anak saya itu kira-kira dapatnya 15 hari 15 hari dagang udah sempet saya modalin, udah saya beliin blister kulkas namanya kan gitu. Waktu itu memang ente mah udah nggak ada, waktu itu. Saya kontrakin di situ ya. Jadi termasuknya saya punya tempat itu di Pasar Ciledug, 2 kios di belakang CBD namanya. Saya jadi 2 kios gitu. Nah pas begitu tiba-tiba memang yang namanya anak kasarnya gitu. Mungkin yang nggak jujur lah gitu. Waktu yang namanya tempat yang namanya di Pasar Ciledug, jadi yang nungguinnya 2 orang timbulnya. Gitu, 2 orang. Si Agus sama si Ade nih, Ade Godel nih. Gitu. Nah setelah namanya buka di CBD sempet namanya yang 2 kios itu sampai sempet 15 hari tanpa diambil duitnya juga sama saya dari anak dan mantu saya ya. Begitu tiba-tiba sampai namanya 15 hari subuh-subuh saya lagi ke kamar mandi
dikarenakan ada si Ade nama si Godel nungguin di situ tempat dagang. Ternyata ada katanya si Edi ke tempat itu nitipin kunci warung yang di belakang CBD. Waktu itu saya udah megang HP, nah, si Ade ngebel lah. Mungkin Pak, si Edi pulang kali. Ternyata bener ditinggal kabur ke kontrakan sama anak mantu lah gitu. Warung yang 2 warung ditinggal. Mana kontrakan belum habis. Dagangan juga masih penuh. Cuman duitnya ora. Yang 15 hari apa dibawa. Ditinggal kabur lah seolah-olah. Lalu lama kelamaan akhirnya kan mungkin saya juga bingung. Bingungnya kenapa? Sekarang tempat namanya 4 kios, ditungguin sama berdua. Akhirnya saya isiin, saya namanya siang malam di situ nungguin. Malah saya tambahin dagangan sama perabotan sapu segala penuh. Segala saya sekalian dagang mie, dagang rokok. Ada kulkasnya juga sampai namanya ada freezer lah gitu. Akhirnya saya ngurusin di situ. Setelah ngurusin di situ, dikarenakan nggak kejangkau lah gitu untuk mata saya namanya harus tidur kan. Nah lalu saya panggil lah. Dia panggil siapa? Si Ayu. Iya, namanya istrinya si Godel, si Ade. Dibawalah ke sono. Ngurusin di sono. Paling dapat seminggu. Anaknya dikasih kurang sehat, sakit. Ternyata setelah begitu namanya udah ditinggal. Si Ade langsung nungguin di situ. Nah itulah dengan kehidupan dengan cara tantangan seperti begitu. Nah lama kelamaan yang namanya di pasar ya gitu. Tempat namanya ada 4 kios, yang nungguin tinggal 2 kan gitu. Lama-lama si Agus juga puyeng. Berhenti lagi si Agus juga sama gitu. Kecapean, pusing kali puyeng gitu. Memang lagi ada tantangan gitu. Nah tiba-tiba lagi sama juga si Ade yang nungguin sendirian tuh tempat-tempat. Nah saya pun sama timbulnya. Dagangan udah penuh lagi, sempet namanya dibawain ke pasar lagi tuh dagangan. Ditanya di situ namanya sampai udah nggak kebayar 4 bulan gitu. Tempat maupun yang di pasar juga itu yang 12 juta namanya 2 kios kan 24 juta. Udah kelewatnya juga sama 4 bulan. Nah itu Bob udah nggak ada yang nungguin, make orang tajur ya begitu juga. Ada si Aris itu orang tajur, si Cendil sempat buka lagi. Akhirnya lama kelamaan ya tempat namanya tungguin lagi sama si Agus bangun Godel terbengkalai. Disusul lagi namanya anak saya
Yang dari Jonggol sama juga begitu, terbengkalai dagangan. Kadang-kala ditungguin namanya sampai bersih tuh dagangan kasarnya. Bahasanya duitnya ora. Itu. Nah di situ pun sama, alhamdulillahirabbil alamin, mungkin belum ada untuk kembali ke Pasar Parung kan. Itu pun sama, sampai saya 3 bulan jarang ngadepin dagangan di Pasar Ciledug. Nah, tiba-tiba lagi kayak keadaan goyang usaha saya ini. Pulanglah namanya mundar mandir, Parung, Kampung Jati, Ciledug, Parung, Kampung Jati, Ciledug. Tiba-tiba di sini ketemulah di Parung sama kawan lama lah, gitu, kawan lama. Nah sempet dia nanya ya begini, Dek katanya, dari mana aja, mau kemana sekarang katanya. Ya saya habis pulang, memang saya lagi usaha di Ciledug dari pertama awalnya. Pas begitu, sekarang tinggal di mana tuh? Kan saya balik lagi ke Kampung Jati, ke istri sayang dulu. Oh sekarang habis pulang, iya. Sekarang mau kemana? Mau ke Pasar Ciledug saya, gitu. Tiba-tiba dia nawarin, kali ente kalau mau dagang di sini lagi mah di Pasar Parung, no ada tempat no. Ada tempat, dikasih tunjuk sama dia juga. Tuh tempatnya ada gubuk. Lalu saya pun nanya waktu itu, gubuk orang tuh, udah biarin katanya, gue yang tanggung jawab. Nah gitu, gue yang tanggung jawab. Nah, gantar aja dulu dah ngobrolnya. Nanti saya kalau namanya udah pulang dari pasar di Ciledug, enggak, kalau sekiranya ente kalau mau tempat itu katanya, kalau mau dagang lagi di Parung, nanti temuin saya aja. Temuin di mana? Di warung kopi Pak Jamal, begitu. Ya dah, insya Allah. Insya Allah nanti saya balik kalau namanya ke pasar. Setelah saya balik lagi ke Pasar Ciledug, setelah pulang kemarin, nanti saya temuin di warung kopi Pak Jamal, gitu. Nongkrongnya lah gitu. Nah begitu tiba-tiba saya pulang dari Ciledug, baru saya bawa duit. Setelah bawa duit, saya temuin lah yang nawarin tempat itu, gitu. Yang nawarin tempat itu. Pertama awal dia minta 2.500.000. Pertama awal minta 2.500.000. Lalu saya hadepin di situ, saya tawar-tawar 1,5 juta ya, termasuknya dikasih gitu, dikasih. Ya oke, jadi begitu, apa-apa. Cuman ini tanggung jawab ya, kata saya. Gak apa-apa, tanggung jawab. Tanggung jawab katanya gitu. Cuman ini memang dari pertama awal katanya, di jalanan ini yang dagang namanya saya pertamanya gitu.
Udah begitu, cuman sekarang mah udah ada penanggung jawabnya. Ternyata penanggung jawabnya ada 3 orang, gitu, 3 orang. Ya. Bahasanya yang megang paling tinggi ya si A lah gitu. Yang kedua namanya yang megang si B. Yang ketiganya seolah-olah si C. Oke, apa-apa. Begitu gubuk namanya masih berdiri, saya mau disenopasi gitu. Ternyata sebelum namanya disenopasi, dikarenakan saya mintanya juga namanya ukurannya 6 meter waktu itu. Gubuknya nggak selebar itu. Nggak selebar itu gubuknya. Begitu saya namanya masih belum bisa ngebongkar gubuk, dikarenakan belum ada biayanya buat membangun lagi. Ternyata itu tempatnya pun ada yang minta. Ibaratnya mah tempatnya ada yang minta. Jadi seolah-olah gubuk itu harus dibongkar, digeser, diminta itu lahannya lah gitu. Lahannya. Jadi bahasanya bukannya boleh gampang, boleh pahit, tantangannya, ujiannya luar biasa. Nah begitu tiba-tiba tanahnya diminta, lahannya, gubuknya saya bongkar. Udah saya bongkar, ternyata sengnya udah pada bolong pun sama. Nggak boleh dipasangin lagi, kayunya juga sama, nggak boleh dipasangin lagi. Nah itu. Apa jawabannya? Udah cukup biarin. Enggak, saya pakai lagi itu gubuknya. Karena apa? Katanya satu, memang kontrakan sewanya kagak bayar-bayar di sini jalanan itu. Kedua, kenapa namanya saya bongkar itu gubuk? Karena lahannya ada yang minta. Dan kenapa gubuk setelah saya bongkar nggak dikasih dipasang lagi? Karena yang punya gubuk itu kayunya, sengnya belum dibayarin, belum dibayar sama tukang-tukang kayu, sama tukang-tukang seng, mungkin kan begitu gitu. Ya alhamdulillah dengan cara sabar ya udah biarin gitu. Malahan saya membeli yang baru-baru gitu. Lebih baik daripada bermasalah. Lebih baik saya namanya ngusahain untuk membelinya kan gitu. Nyarilah namanya kayu, pasang, nyarilah tukang. Nah tiba-tiba pun sama waktu itu. Setelah saya bongkar, saya memang lagi dagang, baru dikit dagangan saya, tiba-tiba datanglah ke tempat namanya bini saya. Tukang pisang itu yang punya gubuk.
nanyainnya ke istri saya. Nah, gitu. Ke istri saya. Saya lagi tidur pun dibangunin sama istri saya, suruh ngadepin yang nanyain saya. Akhirnya di warung sana yang ditungguin sama istri saya adepin waktu itu. Baru saya ditunjuk-tunjuk sama tukang pisang itu. Oh, ini yang namanya Jeki gitu. Iya, emang ada apa, Bang? Kata saya. Gitu. Emang ada apa, Bang? Kata saya. Itu kenapa gubuk saya main bongkar aja? Oh, abang yang namanya tukang pisang itu? Iya, katanya. Langsung jawab tukang pisang. Sekarang begini aja, Bang. Saya ngebangun itu tempat habis 1.600.000. Tolong kembalikan uang saya. Tolong kembalikan uang saya. 1.500.000 aja, kata tukang pisang yang punya gubuk itu. Nah, ternyata dia sampai namanya minta duit 1.000.000 sampai 500.000, enggak saya kasih. Nah, sekarang saya tanya lagi sama abang bisa dagang pisang di jalanan itu izin sama siapa? Ya sama pengurusnya itu dong, katanya. Iya, saya juga tolong tanya sama pengurusnya. Saya juga sama pengurus itu yang punya tempat di situ gitu. Saya bilang jangan kata namanya gedenya 1.500.000 sampai 1.000.000 sampai 500.000 nggak bakal saya kasih, Bang. Karena ada penanggung jawabnya di situ. Nah, sekarang begini aja, abang tungguin di tempat itu. Pergi duluan, nanti saya mau cari si penanggung jawab duit saya. Begitu. Setelah kemudian saya carilah orang-orang yang megang duit saya. Cari dulu sama saya gitu. Nah, adanya yang satu di lapaknya tukang ikan hias gitu. Yang kedua ya sekarang ya udah almarhum gitu. Saya cari itu berdua, datang berdua. Nah, tiba-tiba saya ngadang banyak yang ngikutin. Dari pasar tempat bini saya banyak yang ngikutin, yaitu orang-orang Banten gitu. Lalu di situ ada juga namanya yang ngikutin Hince segala gitu waktu itu. Nah, cuman masih ada warung kopi itu di situ tuh, warung kopi di depan. Saya ngobrol di situ, rapat lah seolah-olah gitu. Di mana yang salah, di mana yang benar gitu. Akhirnya pengurus tuh tiga-tiganya datang. Saya juga punya rasanya kenapa? Ini tukang-tukang daging pada ngikutin saya pakai pakaian Banten, maksudnya apa? Apa mau ngeroyokin saya? Itu mah nggak tahu. Ternyata dia pun sama. Saya itu ditakutkan kenapa-napa gitu. Kenapa-napa gitu. Memang banyak namanya kan, orang banyak pada kenal.
Coba kurang bagaimana, kagak sabarnya kan begitu. Nah itulah harus kita belajar. Nah tiba-tiba begitu baru saya jawab, dirundingkan sama yang punya gubuk tukang pisang. Sempet di situ juga namanya ada wartawan gitu. Yang kemarin itu datang. Nah runding rapat namanya, seketika saya punya jawaban begini sama tukang pisang. Saya pun sama bang, bukannya orang baru gitu. Dari zaman pasar Parung masih becek, saya udah dagang di situ bang. Cuman kalau pengen kenal saya sama saya, tolong tanyakan sama yang lain gitu. Tempat saya berapa biji di pasar Parung tadiannya kan gitu. Cuman saya mah sekarang memang niatnya benar, pengen belajar usaha lagi. Bukan sengaja saya cari. Itu malah saya ditawarin. Nah ini orang-orangnya. Cuman baru saya ngomong, biarin namanya duit saya udah habis, yang penting saya kebagian tempat. Nah, gitu. Cuman saya minta, namanya kan masih ada yang kosong tuh, saya bilang minta ukuran bangsa 6 meter gitu. Terus yang bikin saya gubuk namanya kan di situ. Udah selesai lah. Pada jabatan tangan semua pun sama. Gitu. Saya juga hampura bang, bukannya apa yang lama di pasar Parung ya tau lah. Tadiannya memang tukang nyekek botol saya mah kan gitu. Gitu. Nah itu. Nah lama kelamaan namanya masih dagang di pinggir jalan waktu itu. Masih ingat itu lebaran haji, masih tinggal 15 hari lagi. Itu alhamdulillah dagang namanya. Mungkin itu pun sama dengan ujian luar biasa. Ya gitu. Mana kalau banjir namanya cepretan berapa. Nah itu pun sama, dipungutin per bulannya seapa gitu. Nah begitu, udah begitu juga sama saya, bahasanya masih pakai lilin. Saya kalau katain pakai lampu, pengen masang lampu saya nyoblos susah, pengen nyolokin lampu juga gitu. Akhirnya ujung-ujungnya saya namanya sampai beli kabel 15 meter saya, lebih malahan iya kali, ada 20 meter lah beli kabel. Akhirnya nyolok betul, nyolok saya bayar 100.000 1 bulan. Bayar 1 bulan sama 100.000. Dapat kedua bulannya. Nah, tiap bulan saya bayar 100.000. Yang saya dapat ketiga bulannya sebulan, bet. Sebulan yang namanya kelewat 3 hari saya dicabut kabelnya, nggak nyala. Saya tegor, pakai duit cuma tegornya. Nih duitnya, maklum lah, saya kelewat mungkin lupa pada waktunya. Kenapa main cabut aja? Ya, lalu saya bayar langsung. Akhirnya dipasang lagi. Tinggal lama kelamaan saya pasang mungkin bohlam kebanyakan. Nah yang punya namanya kilometer pun sama ngomong sama saya, Pak mendingan pasang sendiri aja sekarang mah. Cuman saya bilang saya punya jawaban,
Saya juga bukan kagak mau pasang kalau enggak namanya ngehargain situlah gitu. Karena saya biasanya nyolok ke situ, ya saya bayar ke situ, kali buat nambah-nambahin, ternyata jawabannya bukan, suruh pasang aja sendiri. Alhamdulillah saya pasang kilometer walaupun masih sendiri gitu. Itulah. Pasang aja Pak sendiri, ya alhamdulillah saya bisa pasang. Nah lama kelamaan saya dagang di depan, bahasanya memang dapat pesan sih gitu. Dapat pesan dari pengurus tempat ini. Pesannya kenapa? Pak, boleh dagang di sini, cuman jangan, kalau sekiranya ada yang nanya, jangan merasa ngebayar. Dan jangan, kalau ada yang nanya, jangan dibilangin, misalkan Pak dagang di sini bayar sama siapa? Ngomong aja, jangan bayar sama saya. Makanya waktu itu pun sama, setiap namanya bayar, sampai namanya nggak turun di mobil kan gitu. Bahasanya cuman, hoi, duit, nah gitu. Lama kelamaan makin lama makin rapet, makin lama makin rapet sama saya. Jadi seolah-olah yang pengen nyari tempat di jalanan pun mintanya ke saya. Langsung saya laporkan kepada pengurus ini kan itu. Udah namanya pas begitu, pedagang itu masih rame, masih banyak yang dagang di sini di jalanan. Setelah itu ya tiba-tiba ya ada juga yang nanya, lama-kelamaan ada yang nanya, entah Pol PP-nya dari kecamatan, nah itu dari kecamatan, Pol PP-nya. Alhamdulillah saya bisa diajakin musyawarah berhadapan namanya. Ya ujung-ujungnya kan duit juga gitu. Nanti tiba-tiba setelah namanya ada peneguran mungkin yang kedua, sempat nanya pun nama saya. Ada yang nanya, Pak ini bayar sama siapa dagang? Itu saya jawab, kalau saya jawabnya kenapa ya, ngapain kudu bayar dagang di jalanan, itu jawaban saya di pasar Parung tadinya dagang berapa tempat nggak ada bayar saya, karena tinggal tergantung antara pergaulan kan gitu. Ya mungkin walaupun ngomong saya seperti itu pun sama, sambilan bercanda kan gitu. Karena namanya kan nama Pol PP juga banyak kan kenal saya mah kan gitu. Dari zamannya saya zaman namanya mintain duit, ya Pak Untung masih tetap mintain duit. Masih zaman Pak Pepen masih ada. Saya pun sama Pak Pepen, namanya sempat juga ketemu di Cibinong dulu. Lagi masih dinas. Nah, sekarang pindah lagi ke Parung kan gitu. Saya kenal kan. Ada kan nama si Boy itu almarhum, kenal dari dulu saya. Cuman ya namanya itulah bicara tentang duit nah. Kalau bicara tentang duit gitu. Kalau untuk saya urusan duit namanya pendek gitu.
yang penting pergaulan ya kan gitu. Ya saya terima apa adanya. Lama-lama kelamaan makin dekat sama pengurus ini, lalu sampai saya bisa ngebangun jembatan itu. Karena sempat saya tidurin sama istri saya pun sama di situ. Gantian nungguin dagangan. Karena tempat saya namanya paling pertama saya ngebangun ya itu paling pertama di jembatan. Jadi saya lama juga tuh tidur di jembatan, di atas jembatan ya. Kadang gantian. Saya tidur, bini saya nungguin. Gitu. Kadangkala namanya dia tidur, saya nungguin. Kadangkala ada temen tuh perempuan, kadang juga sama, udah almarhum dia kan gitu. Si Lina waktu itu. Nah lama kelamaan tibalah teguran, saya dapat panggilan gitu. Itu kan waktu di jembatan juga sama ya, karena masih dipagar, masih banyak pohon pisang di sini, pohon pisang. Dan saya juga sama. Pokoknya ada pohon pisang nih di pintu, misalkan depan pintu ada buahnya, saya bayar, saya mah sama yang nanem gitu, saya bayar, saya mah coba. Nah tiba-tiba lama kelamaan ada teguran lah namanya, bahkan tempat ini mau disenovasi gitu, mau disenovasi lah, mau dibikin petak-petakan buat namanya bikin lapak. Masih zaman bala, memang tukang pisang itu namanya Bos Manap itu sebelum saya datang pun udah ada dia mah. Masih tanah merah, masih banyak rumput lah gitu. Tinggi-tinggi bala di sini ya. Bala di sini. Rumputnya siapa tahu banyak pohon pisang waktu itu. Wah, rumput alang-alang gitu. Ya begitu tiba-tiba dapat teguran, saya juga sempat waktu itu diajakin namanya, dibilangin kontrak aja Pak tempat ini. Saya bilang duit dari mana? Nah gitu. Duit dari mana? Abang aja bang, saya bilang, yang ngontrak. Nanti saya ngurusin, saya ngontrak juga lah gitu. Nah itu kan nggak jadi. Nah, sebelumnya tuh setelah namanya dapat teguran, udah begitu, nah barulah saya lagi tidur di rumah dipanggil juga. Coba manggil, cuman di HP. Saya nyamperin kemari. Yang manggil siapa? Akhirnya ngobrol, ditunjuk. Ono tempat siapa, Pak? Bangunan siapa? Kata siapa tuh? Kata Ko Aril waktu itu. Bangunan saya. Tolong Pak ya. Kenapa Bapak main bangun aja? Gitu. Sekarang begini Pak. Tolong bongkar. Saya kasih jangka seminggu. Kata Ko Aril waktu itu. Nah, tibalah di situ pada saatnya, ya udah biarin. Udah saya pulang ke rumah. Dari sini ada dagangan mah ada yang nungguin nama si Agus, kadang-kala si Ripal, kadang-kala kan begitu. Nah, setelah namanya minggu besok pulang dari situ pun saya punya rasa. Ngapain gue kudu saya bongkar, biarin aja lah. Di hati itu pun sama, paling juga dimakanin rayap gitu.
sampai hancur pun sama. Nah tibalah pada perjanjian itu pada seminggu kemudian, kalau nggak salah namanya hari Senin kalau nggak salah. Datanglah kemari, saya di bel juga, datang ngadepin sama saya. Kadang begini Pak, tuh tempat mendingan jangan dibongkar. Hitung aja nanti berapa kamar. Oke siap. Nah, oke siap, nggak apa-apa. Itu oke siap, nggak apa-apa. Jangan dibongkar, hitung aja nanti berapa kamar itu. Ya alhamdulillah, saya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu pun sama dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, lama-lama kemudian datanglah ke sini karyawan pegawai bangunan. Pertama awal mengerjakan, nah itulah pendasi kali-kalian ini. Setelah kalian ini namanya udah sampai, baru dikoredin ini. Dikoredin. Udah dikoredin, bikin ini. Bikin ini. Udah bersih, dikoredin, bikin ini. Cuman sengnya pada bolong, mungkin juga sama, ada yang ngerjain juga lah gitu. Pada bolong, bahkan pakai bambu semua lah. Nah, dengan setelah namanya jadi, ini tempat begitu digoyangin susah, nggak laku. Lama-lama di sini kan udah ada yang ngisi nih, ada yang ngisi. Sebelum mengisi pun sama. Sebelum ada isi masih plong begini gitu misalkan. Dikarenakan saya namanya ini dapat izin lagi dari sini, Pak, nanti besok-besok cuman kudu dirubah. Jangan madepnya ke sono, ke depan sengnya. Madep samping aja Pak kemari. Nah gitu. Nah untungnya pun sama, ada karyawan dia mengasih ini. Dia yang muter-muterin gitu. Karena saya masih ngikutin aturan dia gitu. Aturannya Koaril gitu. Nah lama kelamaan ada juga di sini yang dagang, masih ingat saya. Masih tertutup nih tempat masih tertutup, masih dipagar waktu itu, pagar pakai itu apa namanya, pagar tembok lah. Nah udah pada masuk namanya ini doang jalanan yang gede. Nah lama kelamaan di sini ada yang isi. Ada tukang ikan hias ngebangunnya cukup sekian. Dari pertama awal udah komplit, akuariumnya udah banyak, rak-rakannya udah banyak, sampai namanya ke setrum-setrumnya, peribahasanya udah banyak. Sampai sempet kagak diisi pisan. Enggak diisi. Jadi ngebayar kontrakan doang termasuk. Ternyata begitu tiba-tiba dia nggak sanggup, dialihkan kepada saya. Satu kamar, saya yang bayarin. Nah ada lagi di situ tukang pakaian.
Itu emang orangnya kagak ada yang belanja namanya, kagak laku, bangkrut lagi baik kan. Bangkrut lagi baik sampai nggak kebayar. Ada lagi tukang kopi di sini yang sebut namanya orang Jampang Surade, Pak Gandhi, nggak kebayar juga. Saya yang belikin, internasionalnya tuh saya beli, padahal dia gak butuh dari saya juga tadiannya. Saya yang beli juga, nggak kuat namanya buat bayar. Nah, ya gitu. Di sini masih komplit pedagang. Ada juga tukang sayur di sono. Yo, di situ. Nggak kuat lagi baik. Soalnya yang lain nggak kuat, Pet. Hancur semua. Ada yang nggak kebayar kontrakan. Nggak kuat. Emang kenapa saya yang dibilang namanya ini? Saya mah barang dagangnya barang awet. Kenapa saya simulin barokah? Yaitu barokah namanya manjang gitu. Itu pun sama. Nah lama kelamaan namanya Ko Ariel capek. Capek buat mintain namanya lapak. Saya sempet namanya saya suruh mintain lapak-lapak lain. Bayar ke saya tagihin. Dalam 1 bulan itu pengen nyari duit 3 juta susah. Berapa lapak tuh? Susah. Karena tukang namanya tukang buah bangkrut. Iya. Tukang kopi bangkrut. Ada tukang topi-topi bangkrut. Iya. Saya namanya. Ada nama tukang tinjau sama bangkrut. Saya sempet namanya mintain namanya orang kebayar. Itu pun sama masih tanah merah. Saya masih bayar bulanan saya ke sana juga. Dan bahasanya kurang bagaimana, seperti saya ini misalkan, ini masih tanah merah nih ya, tanah merah gitu. Begitu tiba-tiba namanya di sini nggak ada sumur, nah, Ko Ariel itu lagi ngurusin di seberang no tukang ayam monono gitu, karena tanahnya juga lagi babat begitu. Saya izin dulu, bagaimana saya mau bikin sumur di sini, dipersilahkan. Karena buat ngaduk air dari mana nih, saya bikin sekalian kamar mandi juga masih zaman pakai triplek. Pas begitu nggak ada penerangan di sini, bingung Pan, gitu, nggak terang bagaimana. Akhirnya saya yang pasang lampu kilometer langsung seluruhnya saya yang pasang, gitu. Dia mah, Ko Ariel mah termasuknya yang nyatanya, gitu, ngontrakin tanah kosong. Nah akhirnya saya mau diplester ini tempat, walaupun saya belum pada bayar sama saya kan udah punya rasa. Nah bila mana di sini misalkan tempat saya yang segini diplester, kalau yang tanah merahnya nggak diplester sampai tukang pisang sampai keluar, pasti kotorannya kebawa dong kemari. Dan kenapa sampai saya plester semuanya? Nah, bahasanya kan supaya bersih semuanya. Itu namanya mungkin kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya pun sama lagi. Bagaimana caranya supaya bisa
ngebersihan hati kita dengan perbuatan kita. Mungkin itu pun sama, takdir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah begitu tiba-tiba dengan salah kecapean, saya dapat teguran dari Ko Aril. Pak Jack, kalau bisa mah nanti besok-besok pegang aja sendiri sama Pak Jack. Nanti saya laporin sama yang punya tanah ke kantor. Nah, gitu. Akhirnya jadilah. Dikabarin saya dari HP. Mintanya segitu. Baru tiba-tiba pada datang kemari itu yang disebut namanya dengan cara saksi Pak Gandhi, Pak Gani, terus Pak Mail, terus Ko Aril waktu itu. Bahkan waktu ngobrolnya juga tuh Agus tukang pisang bareng dengerin. Nah pertama awal dia ngehargain yaitu 60 juta. Baru perebut tawar begitu sampai jadi pertama awal jadi. Nah, jadi segitu. Saya nggak punya duit sebanyak itu pertama awal. Begitu tiba-tiba namanya lama sebulan dia nyampe lagi kemari sembalian bawa surat dari notaris gitu. Itu ada ukurannya. Semuanya tanah ini 2.990 meter. Bahasanya udah ada jawaban mau dipegang sama saya, jadi mau diolah seperti apa ya silahkan, dipersilahkan. Itu waktu izin pertama. Cuman waktu itu alhamdulillahirabbil alamin dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa sampai pegang. Walaupun tanpa punya duit sepenuhnya, itu harga 60 juta, saya masih bisa dipersilakan untuk 2 kali bayar. Gitu. Nah itu yang disebut namanya, saya pun namanya nggak sengaja saya cari-cari tempat di sini. Kalau bukan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya juga sama kan, sebelum datang mungkin itu kan tahu lah saya dagang di Ciledug kan gitu. Ente sempat ngikut, sempat caksiin kan gitu. Makanya jadi bukan boleh namanya kita gampang banget gitu. Banyak persoalannya, banyak tantangannya di sini. Itu ujian kan, suatu ujian. Makanya tolong apa sama anak-anak gitu, sama karyawan gitu. Bukannya boleh gampang, tantangannya luar biasa. Makanya perlu kesabaran. Jadi seolah-olah Gusti Allah yang Maha Kuasa, dialah yang Maha Bisa, Maha segalanya lah gitu. Apa yang sempat saya bicarakan dengan kalian ini, para karyawan, sempat yang saya bicarakan di depan kalian, saya kasih namanya antara jujur, benar, terus terang, tanggung jawab. Saya kasih makan yang enak-enak. Apa yang saya berikan, saya yang telah merasakan pahit getirnya. Karena bahasanya insapilah hai murid-murid sekalian, waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara.
Makanya tolong diperhatikan karyawan maupun anak. Pembicaraan saya, apa pernahkah mengajari hal yang tidak baik? Gitu. Jelek dan bagusnya mungkin kalian yang dapat merasakan. Makanya yang disebut namanya jujur bener, terus terang tanggung jawab, saya kasih makan yang enak-enak. Kenapa? Isinya memang pernah dibuktiin, bukannya dikasih makan yang enak bahasanya. Dikasih uang makan ya udah, uang makan. Dikasih makan juga ya udah, kan gitu. Ujung-ujungnya namanya akhirnya namanya bukan nggak digaji. Nggak digaji memang nggak. Karena bapak mah nggak bisa ngegaji namanya bulanan ataupun mingguan, udah nggak mau, nggak bisa megang duit orang, kan gitu bahasanya. Makanya kan harian dikasih, uang makan dikasih, makan dikasih. Makanya udah dipesan jujur, bener, terus terang, tanggung jawab, bapak kasih makan yang enak-enak. Itu harus ketemu isinya. Isinya bagaimana? Yang dikasih enak. Makannya walaupun ngebohong sebagaimana Allah mah tahu, kan dapat saling merasakan di bawah itu ya, gitu harus tahu. Makanya belajarlah, amalkan, amankan, lestarikan. Karena bapak mah nggak bisa ngaji jauh-jauh kayak orang-orang lain. Bapak mah orang bodoh, orang nggak bisa apa-apa. Kalau bukan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, maka udah bisa dinyatakan. Tahun berapa bapak namanya keluar dari rumah, dari Kampung Jati? Tahun 2009. Kalau bukan dapat petunjuk, nggak mungkin bisa begini. Tanpa petunjuknya, makanya pesan sama kalian semua karyawan, waktu kita udah sering merasakan. Kita hidup malang mulintang, susah payah. Jangan kata sifatnya sama orang lain, sama saudara, sama keluarga, sama istri pun sama. Karena itu dengan perbuatan kita. Kalau bukan namanya Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa menolong dan bisa mengampuni, kepada siapa lagi kita mohon sering kepada Dia, kan gitu, kan gitu. Makanya ketemulah dengan perjalanan ini karena dikasih udah pernah kedudukan, ya, bersyukur ya alhamdulillahirabbil alamin di sini namanya, kan gitu. Usahanya udah dikasih, nah makannya namanya udah dikasih, uang makannya udah dikasih, gajinya peribahasanya dikasih, kan gitu. Kita harus bersyukur. Tempat ibadahnya udah ada, mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya belajar ibadah. Kan ada dua, usaha ya silakan, tolong bantu dengan usoli agar diberi keselamatan dunia wal akhirat. Harus sabar, semuanya harus bersyukur, harus ridho. Nih bapak yang ngerasain sendiri pahitnya, yang pernah berbuat namanya hal-hal yang tidak baik. Dan alhamdulillah dikasihlah namanya petunjuk, peribahasa katanya
Alif itu ya bahasanya agung, yang maha agung itu Allah Subhanahu wa taala. Ba-nya itu harus saling membagi rasa dan berbakti kedua orang tua. Ta-nya harus taat sama perintah. Nah itu pun sama, kalau bukan petunjuk namanya yang pernah Bapak rasakan. Bahasanya Alif bahasanya agung, ba-nya harus saling membagi rasa dan berbakti kepada orang tua, ta-nya harus taat sama perintahnya, kita macak dosa, jauhkan daripada larangannya. Sa-nya harus sabar, jimnya aja menjalankan, haknya hakikat Allah Subhanahu wa taala yang punya. Ho-nya ya hormatilah yang lebih tinggi daripada kita. Jadi kalau kita sudah masuk namanya malang mulintang susah payah, jangan kata sifatnya saudara, orang lain, saudara pun, keluarga pun nggak ada yang kenal, yang nggak bisa menolonginya. Itu kan mungkin kembali lagi kepada perbuatan kita. Kalau bukan namanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membantu dan menolong, kepada siapa lagi kita mohon sering kepada Dia. Nah, gitu. Karena ibaratnya mah begini, dalnya dawamkan di dalam hati, punya salah apa kita sampai begini, kan gitu. Jainya jati diri kita tuh siapa? Mungkin ada yang punya. Rohnya rohani, jainya jasmani. Memang kita dari air mani itu mah, kan itu. Air kotor lah itu. Kenapa bisa jadi bagus? Mungkin itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Umsikum bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.